Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Teguh Iqbal Johar di channel Sampah Namun Bisa Didaur Ulang. Iya, sampah namun bisa didaur ulang. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat siang juga untuk yang masih siang. Di kesempatan kali ini saya bertanggung jawab atas video yang saya upload tadi malam. Itu saya rasa saya yang pertama sekali mengupload suara di mana ada dua orang sedang berkomunikasi, sedang membahas terkait masalah jual beli nasab, dalam hal ini terkait Robitoh ya. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang pernah viral setahun yang lalu melalui belakang layar, yakni dari grup WA ke grup WA. Dan saya sendiri tidak tahu sumbernya dari mana. Tapi kalau misalnya kita sama-sama mentelusurinya, insya Allah kita akan tahu dari siapa. Siapa dengan siapa sedang berbicara. Nah, saya kenapa meng-up di publik? Karena saya tipe orang yang tidak suka ngomongin orang di belakang. Atau ngomongin kejelekan sesuatu di belakang. Saya harus up. Pertama, sebenarnya saya langsung harus konsultasi ke Robitoh. Tapi saya tidak punya akses ke sana. Sehingga ini saya pikir saya up ke publik. Bahkan ada banyak sekali rekan-rekan di belakang yang sudah pernah mendengar rekaman ini. Cuman tidak berani up ke publik. Cuman yang mengomentari berbagai macam cerita di belakang layar. Jadi saya tidak suka dengan hal yang seperti itu. Ini mencatut Robitoh, Lembaga Pencatatan Nasab Habaib. Di luar daripada perkisruhan ini, mereka tersambung terhadap Rasulullah atau tidak, saya menepis itu semua. Saya di sini berhusnudzon. Anggap saja mereka beneran anak cucu Rasulullah. Jadi, yang saya simak dari rekaman suara ini adalah ada transaksi jual beli nasab. Ya. Mengaku nasab selain daripada bapak itu dosa besar. Apalagi mencatutkan nasab Rasulullah di sini. Nah, saya pikir ini harus saya bicarakan dengan siapa? Saya bicarakan dengan ini, dengan itu, dengan si ini, dengan si itu. Saya lihat justru yang ada menyalahkan saya. Oh, kamu ini nanti jadi tukang fitnah, kamu nanti fitnah, siapa segala macam. Jadi saya up aja ke publik. Biar semua netizen mendengar, biar pihak yang bersangkutan atau pihak terkait juga mendengar. Ya. Saya sangat berharap klarifikasi dari pihak terkait mengenai masalah ini karena ini viral di belakang, bukan viral di sosial media seperti di YouTube, di Facebook, bukan, tapi di grup-grup WA. Jadi orang pada ngegibah Robitoh, oh begini begitu, mengambil kesimpulan sendiri. Makanya saya sangat berharap ini ada kesimpulannya. Dan saya juga menegaskan di sini, dulu ada orang yang mengancam kami dengan ingin menabok muka kami dengan buku hijau itu, buku nasab. Nah, mungkin teman-teman yang sudah mengikuti channel ini ada setahun lebih yang lalu ada orang yang ngancam-ngancam kita nabokin pakai buku nasab. Cuman kita nggak membahas sampai ke sini. Kemudian ada juga ketika kami baca komentar bahwa Robitoh ada kecolongan. Itu kami baca komentar. Kami malah dipotong videonya, waktu itu video daripada Bung Lubis 212, dipotong oleh kalangan yang mengaku sebagai Habib ini untuk digoreng. Seolah-olah kami memfitnah Robitoh. Nah, dan kami bukan tukang fitnah. Ya, jadi video ini, suara ini yang saya up, saya tidak tahu orangnya siapa. Siapa dengan siapa sedang berbicara, saya tidak tahu. Tapi saya punya inisiatif sendiri akan mencari tahu itu siapa. Saya akan meminta pertanggungjawabannya, itu siapa. Dan tentunya saya tidak mewakili lembaga manapun, tidak mewakili instansi manapun. Jadi untuk instansi terkait atau untuk lembaga terkait, silahkan ditelusuri juga. Supaya berita ini tidak kemana-mana. Ya, karena ini terkait nasab. Apalagi nasab yang tercatut kepada Rasulullah SAW, nggak boleh main-main. Ya, karena di dalam video ini, di dalam suara ini saya simak ada dua orang berkomunikasi, salah satunya yang memberikan keterangan dipanggil Bib. Apakah di situ Habib atau Tabib? Nah, kita nggak tahu, wallahu a'lam. Apakah salah satunya itu yang dipanggil Bib itu Tabib atau Habib, kita nggak tahu. Tapi ketika kita mendengar konteks pembicaraannya, kita dapat menyimpulkan bahwa itu Habib. Habib siapa itu? Siapakah itu? Jangan dipersekusi. Cari tahu siapa, cari keterangannya siapa, dilindungi. Jangan dipersekusi. Oh, TIJ kenapa nggak datang langsung aja ke Robitoh bawa video ini, rekaman ini? Oh, enggak. Saya tidak mau lagi berurusan dengan tabayun yang rasanya persekusi. Waktu itu saya bermasalah dengan orang-orang atau oknum yang mengatasnamakan dirinya Habib. Ketika ketemu dengan kita bukannya berbicara secara fair, kamu kenapa begini, kamu kenapa begitu, saya begini, nggak ada, langsung kita disalahkan. Kamu berani menghina habaib, kamu begini, nggak ada lagi. Nggak ada cerita. Ya, nggak ada lagi yang namanya tabayun rasa persekusi. Bukan saya orangnya. Kali ini perang pun jadi. Lapor polisi silahkan. Saya nggak peduli. Ya, di video saya tidak pernah saya menyerang Robitoh. Tapi bisa jadi mereka membuat fitnah ke saya menyerang Robitoh.
Saya tidak pernah melakukan hal yang demikian itu. Bahkan saya bela, kalau misalnya ada permasalahan dengan Kiai Imad dan segala macam, ya silahkan diselesaikan secara ilmu, bukan malah berseteru kayak anak kecil, malah membuat cerita-cerita halu. Ya. Alhamdulillah. Jadi, saya ingin mempertanyakan beberapa hal terkait masalah ini. Apakah benar ada kecolongan nasab yang diperjualbelikan? Nah, kalau ditanya sama saya, ini secara akal saya, naluri saya, feeling saya, terlepas dari apa yang saya ketahui di balik ini semua, ada nggak kira-kira TIJ? Ada, saya yakin ada. Kenapa TIJ yakin? Jangankan buku nasab, hadis Nabi pun ada yang palsukan. Jangankan cuma memalsukan cucu Nabi, yang ngaku-ngaku Nabi juga ada. Ya, ada. Tapi ketahuan. Ya, sehebat apapun kita menyembunyikan hal yang sifatnya bangkai, maka akan ketahuan. Kalau kalian tanya sama TIJ, TIJ gimana menurut ente? Kalau saya ngomong di belakang layar, nggak ada ngaruh sama sekali. Jadi saya ngomong di depan layar. Ada nggak jual beli nasab? Feeling saya ada. Ya, iya. Yang tidak bisa dipalsukan adalah Al-Quran. Al-Quran, makanya kadang-kadang isinya dipleset-plesetkan. Ditarik sana, ditarik kemari, dicocok-cocokin. Tapi ayatnya nggak bisa dirubah-rubah. Ketahuan. Tapi kalau hadis banyak, hadis palsu banyak. Ya, hadis doib banyak. Apalagi buku nasab. Cuan men, cuan. Tapi saya tidak mau di situ. Saya di sini berniat baik. Supaya tidak ada lagi di belakang layar desas-desus masalah Robitoh. Kalau kalian mau komplain Robitoh depan layar. Bersuara di depan layar, jangan di belakang. Ya. Dan ini video rekaman suara yang saya up tadi malam itu saya nggak tahu siapa orangnya. Ini adalah tugas dari pihak Robitoh, intelijen Robitoh yang akan mengembangkan masalah ini. Karena Robitoh kan ada intelijennya. Yang biasanya namparin orang, gamparin orang gara-gara ngaku sebagai cucu Nabi ya kan. Tempeleng orang seolah-olah mewakili Robitoh. Kemudian ada si Mahdi itu ngaku-ngaku sebagai perwakilan Robitoh. Nah silahkan ditelusuri ini. Jangan cuman bisanya ente PKI, ente Wahabi. Jangan cuma bisa itu, ente pembenci habaib, ente pembenci ulama. Makanya kita tidak bisa diskusi dengan gerombolan ini, saudara. Ini untuk para habaib, apalagi yang terkait di Robitoh, tolong difahami. Ketika ada penjelasan, didengar dulu. Jangan ente PKI, ente Wahabi, ente pembenci ulama, ente pembenci zuriat Nabi. Barang siapa yang membenci anak cucu Nabi, sok paling merasa anak cucu Nabi di situ. Jadi nggak akan selesai, nggak akan ada titik temu. Mengedepankan ego, mengedepankan amarah. Jadi makanya kami main seperti ini. Nah, kami main seperti ini. Daripada nanti tabayun rasa persekusi, atau persekusi berjudul tabayun, ogah. Ogah kita. Tapi kalau saya telusuri ini siapa, insya Allah saya nemu. Nggak lama saya temukan orangnya siapa. Tapi saya nggak mau ikut campur. Saya hanya menunjukkan kepada pihak yang terkait bahwa di belakang layar ada rekaman suara yang beredar seperti ini. Nah, saya bukan cucu Nabi kok. Saya nggak kerja di Robitoh kok. Jadi saya nggak perlu bantu-bantu, nggak perlu. Nah, saya bukan siapa-siapa di sini. Saya hanya petani yang kebetulan numpang konten. Kalau misalnya video uploadan saya ini bermasalah secara hukum, silahkan saya diproses secara hukum. Supaya nanti terang-menerang lagi. Untuk kalian yang memang benar melakukannya, siap-siap kutelanjangi satu persatu. Untuk kalian yang memang benar-benar dari hasil beli, gua telanjangin satu-satu. Ingat itu, TIJ tidak pernah dendam kepada siapapun. Tapi rambut saya yang kalian putuskan, yang jatuh ke lantai, itu yang akan balas dendam ke kalian. Berapa banyak rambut saya yang jatuh ke lantai? Hah? Oh, saya nggak takut misalnya, oh nggak dapat syafaat, nggak apa-apa. Ambil syafaatnya buat kalian kalau cuma syafaat dari kalian. Saya tidak mengharap syafaat dari kalian. Apalagi buku nasabnya dari hasil jual beli, misalnya. Nggak mungkin. Saya harap syafaat dari orang yang buku nasab hasil beli. No. Tidak. Jangan kalian pikir saya bercanda. Saya serius dalam bercanda. Dan bercanda dalam serius. Ya. Begitu. Saya akan cari tahu, tapi nggak akan saya beberkan itu siapa. Saya akan cari tahu siapa aja yang terlibat ini, kalau memang benar. Kalau memang nggak benar, tolong klarifikasi. Oh, ini nggak benar, ini fitnah. Karena di sini, di dalam video ini, di dalam rekaman suara ini menyebutkan, ini di belakang. Artinya ada oknum yang bermain. Bukan secara keseluruhan. Tapi kalau banyak yang terlibat, artinya ya keseluruhan juga. Mana ada kebetulan sering-sering. Itu profesi. Bukan lagi kebetulan. Bukan lagi khilaf. Ya. Pokoknya saya akan cari tahu, kalaupun saya sudah tahu, saya diamkan dulu, saya lihat siapa yang terlibat, baik yang jual maupun yang beli. Yang akan saya telanjangi dulu, yang beli. Yang udah sok-sokan, saya cucu Nabi, saya tampol muka antum dengan buku ini, akan saya telanjangi itu. Ya, iya, yang nggak bisa dirubah, yang nggak bisa ditambah, Al-Quranul Karim. Dan hadis-hadis pun ada yang dipalsukan. Apalagi buku nasab. Bahaya ini, bahaya. Saya bertanya-tanya selama ini, benar nggak? Benar nggak? Ini udah lama. Rekaman suara itu udah lama. Saya pernah dengar dulu. Kemarin ada lagi.
Ada lagi yang ngirim. Oh, saya angkat aja lah. Daripada bertahun-tahun kalian cuma ngomong di belakang. Saya angkat aja, biar yang bersangkutan tahu. Bener ada nggak? Gitu. Nah, ada nggak gitu? Tolong diklarifikasi. Karena di belakang layar ini sangat heboh sekali. Begini, begitu, aku akan begini. Awas kalau ketahuan. Cuma di belakang. Tolong up dong ke publik. Nggak berani. Saya up, aman nggak? Aman, saya bilang. Sama saya, insya Allah aman semua. Ya, yang mati aja kagak aman, apalagi hidup. Mati kita aja masih dipertanyakan pertanggungjawaban, apalagi hidup. Makanya jadilah orang yang bertanggung jawab. Ya, walaupun kita nggak sanggup bertanggung azab, menanggung azab nggak sanggup. Tanggung jawab wajib. Ini kemarin itu saya sempat berkelahi. Bukan berkelahi, sempat bicara masalah Lobito. Lobito ini banyak menguat. TIJ, apa urusan ente bahas-bahas masalah nasab ini segala macam? Apa urusan ente ngaku-ngaku cucu Nabi, pansos ke Nabi tiap saat, malah minta ngancam orang mukul pakai buku nasab? Ente siapa ya? Dan apa ini nama orang ahwal pakai habaib. Masya Allah, Masya Allah. Nah, dia jual harga 100 juta. Ya Allah. Jadi itu terbongkar 50 nasab bukan apa ini ngaku-ngaku habaib. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Jadi terbongkar langsung saya buka kemarin dan saya berbakat di bidang drama. Kedua, 3 orang nama orang yang apa ini habiskan uang 5M. Masya Allah. Ternyata orang Jawa, orang Kristen, orang Ambon. Ngaku-ngaku habaib ahli itu. Orang Aceh ada nggak? Tolong, sebelum gua kulitin, ada nggak? Orang Banda Aceh, orang Aceh ada nggak? Ada nggak? Mudah-mudahan nggak ada ya. Ada, tapi nggak ada. Entahlah, nggak tahu, nggak ngurus, orang urus. Barakba, ini woi macam-macam. Masya Allah. Kok bisa gitu, Bib? Ya, apa ini? Ya, jalurnya dari belakang, bukan dari muka. Masya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Ada yang turunan, yang dia ngaku, saya turunan ini. Nasab inti, nama inti siapa? Namanya Ababang bin Ahmad bin Ali bin Abdurrahman. Terus ternyata dia bilang, ya Allah banyak, Bib, 2 aja sudah dibuatin nasab. Oh, antum dari ini diasukin harga. Ini berani 100 juta, ini berani 200 juta. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, di Jakarta banyak itu supaya dapat gelar habaib. Kalau sudah dapat gelar habaib bisa ibaratkan dawe kemana-mana. Bisa ke Kalimantan, ini saya Habib. Masya Allah. Maaf, walaupun ente nangis tuh anak lihat antum itu. Kok saya pikir, 3 orang itu ketahuan di Lobito. Habiskan kurang lebih 5M. Masya Dia Allah. dapatkan uang. Ini mengeluarkan lagi 50 nasab. Ya Allah. Dengan catatan harga 200 juta satu nasab. Kalau satu nasab 200 juta kali 50 10M. Ya itu gampang nyari uang seperti itu. Ya Allah. Nah, alhamdulillah saya bongkar semua kemarin tuh. Ini sekarang tinggal di Sungai Tumpeng ini bukan tempat yang bagus, ini tempat neraka ini. Sampai ada yang dari Hadramaut juga datang sana, tapi ya Allah, tak mampu sudah habaib dijual belikan ini macam-macam lah. Jadi ini beredar di grup-grup WA, teman-teman, grup WhatsApp ya. Saya nggak mau ngomong di belakang layar, saya up dengan tujuan pihak Lobito untuk memberikan klarifikasi yang memang kalau misalnya ada keterlibatan supaya bisa berbenah diri. Saya akan cari tahu orang ini siapa. Saya nggak tahu orang ini siapa, yang ngomong dengan siapa, Habib siapa, ngomong dengan siapa, saya nggak tahu. Kalau memang fitnah ini, ya kita harus buktikan kalau ini fitnah. Jangan sampai fitnah ini beredar di belakang layar. Tujuan saya seperti itu. Beredar di tengah-tengah masyarakat, tidak ada yang bertanggung jawab, siapa yang menjelaskan ini, siapa yang ngomong seperti ini. Takutnya, kalau memang ini tidak ada, takutnya menjadi fitnah terhadap Lobito. Ya. Takut menjadi fitnah terhadap Lobito. Saya tidak ada kebencian terhadap para habaib seperti yang digembar-gemborkan. Oh, ini fitnah TIJ. Justru ini harus dimunculkan ke publik supaya ada pihak terkait yang membantahnya. Oh, ini beneran TIJ. Silahkan Anda siapkan buktinya. Saya di sini sebagai regulator, sebagai penyambung. Daripada ngomong di belakang tidak karu-karuan, mending saya angkat ke publik. Tapi saya pribadi, atas nama pribadi, saya akan mengusut ini sendiri untuk kepentingan saya sendiri supaya tidak kecolongan. Nanti cium tangan orang ternyata dia lebih rendah dari saya, nggak boleh. Lo nggak bahaya tak? Enggak. Kalau saya nggak bahaya. Nggak bahaya kalau saya. Saya nggak peduli bahaya. Bahaya aku makan kali ini. Lebih bahaya lagi kalau misalnya ini beneran terjadi. Ada orang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Apalagi kalau misalnya ini beneran ada. Jual beli nasab. Atas nama cucu Nabi. Bahaya. Ini adalah kemungkaran yang harus dibongkar. Saya up ke publik untuk ditelusuri. Suara siapakah ini?
siapakah ini? Benerankah ini? Adakah ini? Apakah ini benar-benar terjadi atau cuman orang-orang yang punya kepentingan untuk memfitnah Rabithah? Na'udzubillahi min dzalik. Saya tetap akan mencari tahu untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan orang lain. Karena ada beberapa orang yang saya curigai. Tentu curiga boleh dong, nggak masalah. Saya nggak percaya kalau mereka cucu Nabi, boleh. Saya kan nggak percaya. Nah, kepercayaan itu nggak bisa dipaksakan dong. Iya. Yang nggak bisa dibantah Al-Quran dan hadis Nabi. Itu nggak bisa dibantah. Tapi kalau cuma orang-orang yang ngaku-ngaku, oh nggak apa-apa bagi saya. Jangan mengingkari syahadah, ya, jangan mengingkari rukun Islam, jangan mengingkari rukun iman, jangan mengingkari Al-Quran, kan masuk dalam rukun iman Al-Quran. Tapi kalau habaib ini kan nggak masuk dalam rukun iman. Jadi kalau saya nggak percaya dengan mereka, ya sah-sah saja. Kalau saya nggak percaya dengan rukun iman, oh nggak sah saya sebagai seorang muslim. Nggak meyakini saya rukun Islam, dan nggak melakukan apa yang diembankan kepada saya dari apa yang ada pada rukun Islam, ya nggak sah saya sebagai seorang muslim. Saya nggak mau syahadah saya batal. Syahadah nasab saya batal nggak apa-apa. Yang penting syahadah saya dalam menjalankan Islam ini batal, itu yang ribut. Itu yang membuat saya risih. Jangan sampai na'udzubillahi min dzalik syahadah saya batal ya. Nggak diakui, nggak ada saksi kalau saya ini sebagai cucu ini, nggak apa-apa. Yang penting saya tahu. Ya, saya tidak mau bersaksi tentang itu jangan lain lagi syahadah tentang Islam, syarat sebagai seorang muslim ya. Makanya ini saya berharap pihak terkait untuk menelusuri ini siapa, apakah ini benar adanya atau sekedar hanya bualan-bualan di belakang untuk mencoba memfitnah Rabithah. Saya tidak ingin ini terjadi. Walaupun ada perkisruhan saya dengan beberapa oknum yang menamakan dirinya Habib, saya tidak membenci Rabithah, saya tidak membenci para habaib. Masih banyak habaib yang saya hormati, yang saya ta'zimi. Masalah tesis Kiai Imad, itu tesis beliau. Saya jadikan apa yang dikatakan oleh Kiai Imad itu sebagai rujukan ilmu. Banyak YouTuber-YouTuber yang membahas terkait masalah nasab, itu bagian daripada ilmu. TJ kamu nggak usah ngomong soal itu. Kamu kan bukan ahli nasab. Sedangkan yang menjadi perwakilan Rabithah kemarin itu menjadi narasumber di sebuah podcast, itu juga bukan ahli nasab, bukan juga ahli genetika. Beliau ahli bahasa, ahli komunikasi. Ya, jadi dari pihak yang terkait sendiri yang berbicara adalah bukan pakarnya, apalagi kita yang awam ini. Maka di sini jangan menutup-nutupi kebenaran itu. Kamu nggak level, kamu nggak pantas. Nggak ada pantas atau tidak. Berbicara ilmu, berbicara kebenaran, ajarkan kepada kami. Ya, kami bukan Gus, bukan Kiai, bukan Ustadz, bukan Habib. Kami adalah orang awam, yang hari ini segala akses bisa diakses melalui internet. Kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, tiap hari kreak-kreak di depan kamera, mempromosikan dirinya sebagai cucu Nabi, kalau kami memberikan reaksi atas aksi yang dilakukan oleh segelintir orang ini, apakah kami salah? Kalau yang kami lakukan adalah salah, makanya nggak usah kreak-kreak cucu Nabi, dikit-dikit cucu Nabi, dikit-dikit cucu Nabi. Jual siwak bekas, jual bekas jigong, harga yang tidak pantas. Jual sorban bekas dengan harga tidak pantas. Apakah itu ajaran? Kemudian ada segelintir orang mengaku sebagai habaib, mengaku sebagai habib, mencaci maki pemerintah, mencaci maki pejabat, mencaci maki orang, bahkan mencaci maki kiai. Kerak-kerak bersorban, kiai monyet, itu omongan dia. Karena berbeda faham dengan dia. Kemudian berdusta atas nama isu kebangkitan PKI, intelijen hitam. Kami sebagai rakyat, kami sebagai masyarakat ditakut-takuti dengan cara seperti itu dengan melabelkan dirinya cucu Nabi. Cucu Nabi itu sifatnya adem. Kalau ada perkisruhan mereka damaikan, bukan malah menjadi pemicu permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga saya pribadi terfikir, bahkan sampai menimbulkan keraguan, ini cucu Nabi apa cucu babi? Cucu Nabi kok gini ngomongnya? Kenapa sedikit pun tidak ada akhlakul karimah? Itu cucu Nabi kan juga manusia. Kalau memang mengaku sebagai manusia, nggak usah merasa sebagai manusia luar biasa. Kan cucu Nabi juga manusia, ada salah. Kalau ada cucu Nabi yang memang salah, jangan kami yang disalahkan, mereka yang diajari. Bagaimana berkomunikasi di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana menyampaikan seruan-seruan agama dengan baik. Mereka yang caci maki, mereka yang suka bikin masalah, kok kami yang disalahkan sebagai pembenci habaib? Mau dia cucu malaikat, mau dia cucu pesawat tempur. Kalau mengajarkan yang tidak benar kepada kami, apalagi model-model saya nggak akan diam. Saya orangnya tidak mau dijajah. Apalagi agama, mengajak kita untuk merdeka. Bebas berekspresi. Ada rule-rule yang tidak boleh kita lewati. Sementara merasa diri sebagai cucu Nabi, seenaknya mereka berbicara di depan publik. Saya tidak peduli itu. Saya tidak dapat syafaat gara-gara menghina si Bahar. Ya sudah, ambil syafaatnya buat kau. Karena saya tidak mendambakan syafaat dari selain Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya dengan izin Allah. Tidak ada si Bahar bisa ngasih syafaat ke kita. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tidak bisa memberikan contoh kepada umat. Nggak usah ngaku-ngaku cucu Nabi. Kalaupun iya, apalagi bukan. Ya. Yang kita ikut adalah ajaran Nabi. Kalau cucu Nabi ngaku-ngaku, tapi ilmu yang diajarkan bukan ajaran daripada Rasulullah, nggak usah diikuti. Nggak usah. Kalau dia berani mencaci maki kita, terus kita diam gitu, terima. Udahlah, terima kasih sudah caci maki saya, mudah-mudahan ampun dosa saya diampuni karena panjenengan sudah mencaci maki saya, nggak ada cerita sama saya.
Kita orang Sumatera paling ujung, kita orang Aceh. Pantang kita dijajah oleh siapapun. Baik dijajah melalui politik, dijajah melalui ekonomi, apalagi dijajah dengan agama. Kita adalah orang-orang fanatik terhadap agama, tapi kita tidak fanatik buta, sehingga menutup mata terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki nama. Tidak. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rahmatan lil alamin. Tidak pernah melaknat umatnya, tetapi menunjukkan contoh teladan yang baik buat kita, memerdekakan dari perbudakan, dari kejahilan, dari kebodohan. Bukan membodohi umat, ngaku-ngaku cucu Nabi kerjanya ngebodohi umat. Kita tidak bisa menerima itu. Ya, karena ajaran Islam bukan punya habaib, bukan juga punya kami. Itu untuk sekalian alam, bagi yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak terima itu. Jadi kalau saya tidak terima, ada masalah. Hah? Enak aja. Di sini kita diajarkan orang-orang yang memiliki gelar sayyid, gelar syarif. Kalian nak, kalian itu memiliki darah mulia. Itu oleh bapaknya diajarkan. Kalian jaga adab. Kalian harus menjadi contoh. Bukan ahwalnya yang diajarkan. Ahwal, hormatilah walau dia bangsat. Hormatilah walaupun dia bejat. Dia orang mulia. Enggak seperti itu. Di sini yang diajarkan adalah orang-orang yang memang memiliki gelar mulia. Orang-orang yang dilahirkan, ditakdirkan di tengah-tengah keluarga mulia. Itu yang diajarkan. Ini ngaku cucu Nabi. Seenaknya fitnah orang. Saya difitnah oleh mereka. Kalah bacot, lapor polisi. Aduh. Mohon ini ditinjau, dilihat, diperhatikan. Jangan menjadi kisruh. Hari ini apa? Oh, Kiai Imad tukang bikin ricuh. Oh, TIJ tukang bikin ricuh. Oh, Bung Lubis tukang bikin ricuh. Oh, YouTuber entah siapa ini bikin ricuh. Kenapa kalian tidak melihat? Ada gerombolan-gerombolan orang di masa lalu, beberapa tahun yang lalu bikin ricuh. Intelijen hitam, kebangkitan PKI, Jokowi banci. Itu yang mereka ajarkan ke kita. Bahkan ada yang mengajarkan ulama untuk menjauhi umara. Bahkan ada yang mengajarkan umat untuk menjauhi ulama yang dekat dengan umara. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan ajaran yang kita terima, hormatilah ulama dan juga umara. Selalu diselipkan doa-doa untuk ulama dan umara. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kami yang di kampung-kampung di Aceh. Tidak mengajarkan kami untuk membenci umara, tidak mengajarkan kami untuk membenci ulama. Kalau umara dijauhi oleh ulama, apa yang akan terjadi? Sedangkan yang didekati oleh ulama pun kadang-kadang umara ada kesalahannya. Bayangkan kalau ulama menjauhi umara akan didekatin oleh bangsat-bangsat, didekatin oleh penjahat-penjahat. Sedangkan saat ini ada ulama yang mendekati umara, bisa juga terpleset. Jauh dari agama. Ketika kita melihat orang-orang yang melakukan kejahilan, kemaksiatan, bukan kita jauhi, tapi kita dekati, bawa syiar ke sana. Ajak mereka untuk berperilaku baik, ajak mereka bertaubat. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau mengajak orang sholat ke masjid untuk jamaah yang ada di masjid, itu biasa. Orang mah udah ke masjid, ngapain ngajak lagi? Yang diajak yang malas ke masjid. Di mana ada tempat tongkrongan yang anak-anak di situ jarang ke masjid, datang ke sana, bergaul dengan mereka. Yuk, udah azan. Itu yang diajarkan oleh keluarga kami. Itu yang diajarkan oleh guru kami. Jangan kalian belok-belokkan ajaran ini. Jangan. Kami masih waras. Kami belajar sama orang nggak nanya, kamu keturunan siapa? Enggak. Kamu menguasai ilmu apa? Oh, pertukangan, Bang. Yuk, ajarkan saya ilmu pertukangan. Kamu menguasai ilmu apa? Ilmu membuat makanan. Yuk, ajarkan saya ilmu membuat makanan. Nggak nanya dia keturunan siapa. Hari ini nggak aneh. Cucu Nabi jadi ambasadornya tato. Ngaku cucu Nabi. Jadi contoh tato, model tato. Kan aneh. Kita tahu bahwa mentato tubuh adalah hal yang dibenci oleh Rasulullah bagi kita umat Islam. Apapun dalihnya. Mau seni lah, mau ini, mau itu nggak dibolehkan. Terus kita jadikan sebagai model. Ini anak cucu Rasulullah. Anak cucu Rasulullah aja bertato. Apalagi gua, berarti nggak masalah dong dalam Islam. Itu yang kalian mau contohkan ke kita. Kecuali ada orang yang dulu dia hidup di zaman jahiliyah penuh dengan tato. Tiba-tiba taubat dia. Walaupun nggak dibersihkan tatonya, nggak apa-apa. Tapi kalau udah diiming-imingi cucu Nabi, dia menjadi sebuah icon, sebuah contoh. Hati-hati. Tolong sekali lagi ditelusuri. Ini yang suara yang beredar ini siapa? Jangan sampai Robito difitnah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini di belakang desas-desus. Memang tidak ada video ini di depan layar, tidak ada suara ini di depan layar. Saya up, biar pihak terkait tahu. Barangkali belum tahu. Kalau kalian marah ke saya, berarti kalian menganggap saya berbahaya untuk kalian. Tapi kalau kalian berterima kasih kepada saya walaupun saya tidak minta, berarti kalian punya niat baik untuk mengusut ini. Ketika ada orang melaporkan sebuah kesalahan di tengah-tengah institusi misalnya, jangan orang yang melaporkan itu yang dipersekusi. Itu yang melakukan kesalahan itu yang diadili. Ini sekarang kebalik. Kita bilang ini ada oknum-oknum yang melakukan praktik minta-minta uang mengatasnamakan cucu Nabi. Ada orang-orang nih yang dawir nih. Kita yang diklaim pembenci habaib, pembenci ulama. Kita diklaim. Ya. Jadi apa yang dikatakan selama ini amar ma'ruf nahi mungkar?
Malah kemungkaran yang dibela. Heran saya, katanya cucu Nabi. Tapi kok jauh sekali dari ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Maka kalau ini dibiarkan, orang-orang ketika melihat kesalahan, oh udahlah, ribet, biarkan aja, ribet. Akhirnya kesalahan-kesalahan, kemungkaran-kemungkaran dibiarkan. Nah, ini saya lihat suara ini, teleponan ini beredar di grup-grup WhatsApp, ya kan? Saya suka kadang-kadang belusukan gitu ya. Belusukan ketemu nih. Lah, ini kan udah pernah beredar ini setahun yang lalu. Kenapa lagi nih? Maka tolong diluruskan untuk habib-habib kami yang sepuh-sepuh, yang alim, ya, yang mulia, panjenengan-panjenengan semua, antum-antum semua, silahkan diklarifikasi. Ketika ada informasi seperti ini, yang ngabarin informasinya jangan disalahkan. Ya. Kalau disalahkan yang memberikan informasi, nanti kamu nggak dapat informasi lagi. Ya. Padahal ada lagi informasi yang lain. Dan saya tidak terkait dengan siapapun di sini. Saya memberikan dukungan untuk si A, saya memberikan dukungan untuk si B, saya bukan bagian dari mereka. Tapi saya melihat di situ ada sesuatu yang sifatnya adalah ilmu, membuka pemikiran kita, membebaskan kita dari belenggu-belenggu perbudakan. Saya dukung. Yang menurut saya baik, yang menurut ajaran saya baik, saya dukung. Jadi ketika saya mendukung seseorang, saya tidak mau ada intervensi dari siapapun. Oh, kamu ngapain dukung itu? Kamu mendukung ini? Saya nggak butuh itu. Hidup saya merdeka. Ya, di negara yang merdeka, saya tidak mau ada intervensi dari siapapun. Ya, tidak mau. Apalagi persekusi ala-ala preman pasar, nggak mempan lagi sama saya. Jadi seperti itu teman-teman. Tolong kalian jangan menarasikan sesuatu yang kalian tidak tahu. Saya mengajak kalian semua untuk mencari tahu kebenaran, untuk membuka pikiran kita supaya kita tidak terhasut oleh siapapun. Ya, kalau orang yang gampang terhasut, mereka akan mengklaim, oh ini tukang hasut, ada hasut di hatinya. Kalau kita nggak gampang terhasut, nggak akan mungkin ada kalimat seperti itu. Nah, yang maha tahu itu Allah, Bang, bukan manusia. Kalau Anda mengikuti jejak ajaran yang diajarkan oleh Nabi, Anda tahu. Bukan manusia yang maha tahu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Nasab tembak berapa ngap? Jangan tanya ke saya tidak dagang nasab, Bung. Ente dulu pernah difitnah dengan video potongan yang mengatakan Robito kecolongan dulu. Kan masih ingat, Bung? Nah, mudah-mudahan perkisruhan ini selesai, permasalahan ini selesai. Saya berharap untuk oknum-oknum yang mengaku-ngaku cucu Nabi, ngaku-ngaku Habib, tolong jaga akhlak Anda, jaga adab Anda, jadikan diri Anda sebagai contoh teladan bagi kami yang ahwal. Itu harapan saya. Kalau memang masih betah dengan seperti itu, ya silahkan. Kami hanya bisa memberikan kritikan. Kalau yang lain nggak berani kritik Habib, takut nggak dapat syafaat. Kalau saya nggak peduli, mau dia Habib kek, mau dia tabib kek. Kalau memang ada hal-hal yang sifatnya mungkar, yang sifatnya dolim, yang sifatnya merugikan kita sebagai muslim, wajib kita ingatkan. Mau siapapun dia. Karena setiap kita itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah. Saya mau jawab apa nanti? Kenapa kau sudah tahu si Bahar begini-begini? Sudah tahu oknum-oknum ini seperti ini, kenapa kau diamkan? Saya tidak tahu nanti mau menjawab apa. Jadi makanya, saya ngomong sekarang. Itu keyakinan dan ajaran yang diajarkan oleh guru-guru saya di sini. Kalau mengatakan kebenaran hari ini dipersekusi, persetan dengan persekusi. Kalau kita mengatakan kebenaran hari ini kita dipolisikan, kita ikut permainan mereka, nggak ada masalah. Ya, maka saya sangat berharap dari pihak yang terkait masalah isu jual beli nasab ini untuk memberikan klarifikasi kepada umat supaya tidak menjadi fitnah baik hari ini maupun di kemudian hari. Ini harus diselesaikan. Gitu. Ini beredar di belakang layar. Beredar udah setahun yang lalu. Kemarin ada yang share lagi. Ada saya up aja lah ke publik biar mereka tahu. Biar yang jahat-jahat pun kalau misalnya ada, biar sedikit paham bahwa ini tidak bisa diteruskan, ketahuan. Kalau misalnya nggak ada orang yang ingin memfitnah Robito, ini pun bisa segera dihentikan, ketakutan di belakang layar. Kalau nggak dihentikan, kalau nggak diginikan, nggak akan ada hentinya nanti fitnah, atau benar. Nah, dengerin tuh, Bang Somad, ente juga bakal diminta pertanggungjawaban atas linangan air mata yang menangisi. Bentar, Bung, jangan rusak konsentrasi saya dulu. Jadi tolong, teman-teman, ini di kalangan yang ada buku nasab warna hijau di Robito Alawiyah pernah mengancam Bung Lubis 212 ingin nabok mukanya pakai buku nasab. Beb, buku nasab itu bukan untuk nabokin orang. Bukan, tapi untuk peganganmu. Supaya kamu tahu silsilah keluargamu. Diakui oleh lembaga yang mencatat keluargamu. Bukan untuk mukulin orang. Bukan buat nabokin orang. Kalau buku nasab dijadikan sebagai alat nabokin orang, apa bedanya buku nasab yang kau miliki dengan sandal yang kumiliki? Karena diriku kalau ingin menabok orang pakai sandal. Bukan pakai buku nasab. Terlalu murah buku nasab bagimu. Kalau buku nasabmu kau jadikan sebagai alat untuk nabokin muka orang. Tidak jauh bedanya dengan sandal yang saya punya. Ya, hati-hati. Apalagi ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Berbuat seenaknya. Paham? Tolong diluruskan.
Tolong kasih penjelasan. Kalau saya punya niat yang buruk terhadap Robito, oh, bukan begini cara saya ngomong. Saya tidak ada rem. Tapi saya punya niat yang baik untuk Robito supaya berbenah. Kalau ada isu-isu seperti ini dijelaskan. Ya, iya, saya tidak peduli dengan siapapun, tapi ada niat baik saya. Bahkan di video saya sebelumnya, saya memberikan penghormatan kepada pihak Robito, kepada lembaganya. Bukan karena kebencian, tapi karena sayang. Bertahun-tahun ini diwariskan. Ya harus dijaga, dirawat, dipelihara. Jangan sampai kecolongan. Jangan sampai kecolongan. Jangan sampai menjadi fitnah juga. Ini nggak kecolongan TIJ, cuman fitnah doang. Klarifikasi, ini hanya fitnah oleh segelintir orang. Dan kami, netizen yang bodoh ini, saya netizen nih. Seorang petani, bukan ahli nasab. Saya akan telusuri orang ini. Siapapun dia, saya akan telusuri. Nanti baru saya telanjangi. Ya, kalau saya udah tahu siapa pemainnya di belakang ini, saya telanjangi dia. Pertama akan saya telanjangi adalah orang yang beli. Dari orang yang beli itu saya akan gali siapa yang jual. Itu niat dalam hati saya. Karena ini berurusan dengan nasab Rasulullah SAW. Ya, ingat, jangan kita biarkan ini. Hati-hati. Saya akan umumkan nanti. Kalau sudah ketahuan siapa, kalau ini fitnah, kalau memang fitnah pada Robito, akan tunjukkan siapa kang fitnahnya. Kalau memang benar ini nyata, akan ku tunjukkan siapa orangnya. Walaupun 1 juta saja kau beri, kau terima, akan ku tunjukkan semuanya. Tunjukkan di mana bapakmu itu. Iya, kadang nanti mana tahu ya, mana tahu di dalam keluarga dia nggak ada yang Habib, cuma dia sendiri. Kadang ya, kadang-kadang, ente kadang-kadang ya. Kadang-kadang ada 10 orang laki-laki di rumah dia, ada 2 orang perempuan. Yang perempuannya bukan Syarifah, yang laki-lakinya bukan Habib. Mana tahu, saudara? Mana tahu? Siap-siap, yang udah sadar. Ya, iya kalian. Tuh, yang bapak kau bukan Habib, yang adik kau bukan Habib. Tuh. Gini pantat. Makanya jangan lawan TIJ. Gini pantat kalian. Ya, iya, adikmu bukan Habib. Abangmu bukan Habib. Kamu kok Habib? Dari mana? Hah? Kemarin nampar-nampar orang kenapa? Karena kamu merasa lebih berhak. Bapak, mana bapak? Abah, mana abah? Abahmu Habib bukan? Abah bukan Habib kok kamu Habib? Adikmu bukan Habib kok kamu Habib? Misalnya ada orang-orang seperti itu. Saya akan cari tahu. Saya akan telusuri. Saya tidak dendam kepada siapapun. Cuman rambut saya yang dendam. Rambut saya sekarang lagi nuntut balas. TJ enggak. TJ slow aja. Kalau ada kebencian di dalam hati saya, nggak mungkin saya bisa ngobrol sesantai ini. Saya pasti akan menggebu-gebu sambil marah-marah, ngamuk-ngamuk. Hei anjing, hei babi. Saya nggak ada dendam dalam hati, nggak ada kebencian kepada siapapun. Saya nggak perlu mencak-mencak depan kamera. Kayak banci. Iya. Ini rambut saya udah panjang lagi nih ya. Silahkan yang mau rambut saya botak lagi, kepala saya botak lagi. Silahkan. Nanti tunggu pertanggungjawabannya. Saya akan mencatat setiap orang yang punya masalah dengan kita di dalam kalender. Dan setiap tahun akan kita rayakan haulnya. Ingat itu. Jangan ketika kelar nanti dia pikir saya lupa. Enggak, setiap tahun kita akan rayakan haul. Orang-orang yang pernah mencoba untuk menzolimi kami. Saya akan ingat. Saya akan rayakan haulnya bersama Bung Lubis. Haul persekusi, haul tuduhan kepemilikan senjata api. Selalu akan saya ulang-ulang setiap tahun. Ini di tahun ini ada perayaan live bersama si Sodik. Di tahun ini saya dipersekusi. Tanggal ini, oh saya ingat. Tapi saya nggak dendam, saya hanya merayakan haul. Jadi kalau saya menceritakan kisahnya, artinya saya sedang menceritakan kejadian setahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Ini perayaan haulnya. Jadi kisah beliau itu yang pernah mempersekusi kita, kejadian itu kita ceritakan lagi. Ya? Iya. Kita meyakini dan percaya bahwa haul itu nggak apa-apa, nggak bid'ah kok kalau kita rayakan. Ya? Iya, jangan kau tuduh saya Wahabi ya. Yang Wahabi sekarang kalian tahu? Harimau, cucu Nabi dicakar sama harimau sekarang. Harimau di rimba itu nggak seperti dulu Muhyiddin. Sekarang harimau-harimau di dalam rimba jadi Wahabi har. Kalau kau berani ketemu sama harimau, kau ngaku-ngaku cucu Nabi nggak dicakar, oh itu berarti harimaunya masih mau jadi Muhyiddin. Kalau sempat kau dicakar sama harimau itu pasti harimau itu udah jadi Wahabi. Udah baharofobia. Jadi sekian teman-teman, terima kasih banyak. Saya ada yang menghubungi ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi masalah terkait masalah suara di belakang layar ini, saya membantu up ke publik dengan maksud dan tujuan untuk pihak terkait memberikan klarifikasi. Kalau ada oknum-oknum yang bermain, katakan ada. Kalau nggak ada, katakan nggak ada. Katakan kalau ini fitnah, supaya kami yang awam jadi ngerti, ternyata ini hanya fitnah belaka. Ya,
Ya, jangan sampai ini terus beredar di kalangan masyarakat di belakang layar, nggak ada yang tahu di depan layar. Jadi saya up. Kalau memang nggak terima, saya bertanggung jawab. Mau persekusi, mau lapor polisi, silakan. Nah, tapi pastikan harus siap-siap. Oke? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.